Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, selamat pagi. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan.
sehingga kami jemaat-Mu dikumpulkan di tempat ini hanya untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya di setiap pujian yang kami nyanyikan itu, kiranya dapat bertata dan dapat memuji Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang menghadap dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari saudara angkat tangan kita, mari kita memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Angkat tangan saudara, kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu untuk kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau tebus dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau ubah hidup kami menjadi baru, manusia yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia. Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anakmu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku, pengorbanan termulia. Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anakmu, bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan
Karena salib-Mu Tuhan kami menang ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidup kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, kami undang jemaat bangkit berdiri. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hosana, Hosana, kami bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus, Hosana. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami diselamatkan. Karena salib-Mu,
karena pengorbananmu, kami menjadi berharga di hadapanmu. Kalau bukan karena salibmu kami binasa, kalau bukan karena pengorbananmu kami semua adalah sampah. Salibmu adalah kasihmu, pengorbananmu adalah anugerahmu, kasih karunia yang tidak terhingga, yang tidak terukur. Maka untuk kesekian kalinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Syukur bagimu, syukur bagimu, hormat bagimu. Kudus, 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 kudus kasih-Mu. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus mahal dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu, dengan salib-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kudus, kudus, kudus Engkau. Kami menjadi berharga bukan karena jasa kami, tetapi kami berharga oleh karena Engkau menghargai kami. Untuk kesekian kalinya ya Bapa, jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus hendak mengucap syukur di dalam ibadah sakramen perjamuan Tuhan, sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu supaya kami selenggarakan di awal bulan September ini. Engkau hadir ya Bapa untuk menjamah kami. Engkau hadir di dalam sakramen ini untuk memberkati kami, memberi kekuatan yang baru kepada kami dan mengajarkan akan jalan-jalan-Mu. Sebelum kami menerima perjamuan ini Tuhan, nyatakan isi hati-Mu melalui sabda-Mu yang kudus. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan sebatas yang Engkau nyatakan. Dihindarkan dari segala rekayasa manusia, tetapi Engkau Roh Kudus yang mengajarkan isi hati-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi tempat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, welcome September, selamat datang bulan September. Dan saudara-saudara juga menyambut akan kasih karunia Tuhan dalam bentuk perguliran waktu. Bukan hanya dari menit ke menit, jam ke jam, minggu ke minggu, tetapi juga dari bulan ke bulan. Dan pemeliharaan Bapa yang muncul dalam tema ini lalu diekspos untuk kita sekalian. Siap saudara-saudara untuk menerima isi hati Tuhan tentang pemeliharaannya ini. Siapkan hati. Firman Tuhan diambil berdasarkan kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-16 dan 17 bagian A. Yakobus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan yang ke-17 bagian A. Siap saudara untuk hati kita, sediakan. Demikian dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Sampai di situ saudara pembacaan kita tentang peringatan Tuhan kepada kita sekalian mengenai apa itu, mengenai peringatan supaya tidak tersesat. Kalau Tuhan berkata jangan sesat, itu berarti bahwa konteksnya, bingkainya adalah perjalanan. Kalau Tuhan berkata melalui hambanya Yakobus jangan sesat, berarti konteksnya, bingkainya adalah suatu traveling. Karena hidup ini sendiri adalah suatu perjalanan. Hidup ini sendiri di mana dari masa bayi jadi balita, jadi anak-anak, remaja sampai dengan dewasa, itu perjalanan hidup. Bukan hanya umur yang berjalan melampaui dan menapaki waktu dari waktu ke waktu yang disebut sebagai kronos, tapi juga perjalanan atau traveling melalui kairos.
Kalau kronos itu perguliran waktu menit ke menit, jam ke jam, tapi selain kronos juga ada yang disebut kairos, yaitu kesempatan. Saya tertarik dengan bahasa Jawa yang menyebut kairos itu sebagai wewengan, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kesempatan, di mana orang Yunani menggambarkan kairos itu semacam makhluk yang punya sayap. Dia terbang lalu menghampiri saudara dan hinggap celup. Dan kalau saudara tidak cepat menangkap makhluk yang bersayap, dia akan segera terbang, cari orang lain yang standby, yang siap untuk menangkap makhluk bersayap itu. Kalau lalai, lengah, mengantuk, dan kita tidak memperhatikan dia terbang, itulah kairos, beda sama kronos. Ya. Dan kemudian saudara, dalam perjalanan itu ada jalan yang benar, tetapi juga ada jalan yang dikamuflase, yang kalau tidak diwaspadai, tidak diawasi dengan mata Raja Wali, kita tidak melihat jalan itu karena tertutup daun, tertutup oleh fata morgana, tertutup oleh bermacam-macam blokade yang dipasang oleh si jahat, sehingga kita tidak melihat jalan yang sesungguhnya harus ditempuh. Tetapi juga ada yang sebenarnya bukan jalan, tetapi penyesatan, seperti jalan, seperti itu lorong. Tetapi begitu orang menempuhnya dengan mudah, tanpa waspada, dan hanya dengan menguap, dan dengan ceroboh gegabah, maka sebenarnya itu bukan jalan, lalu itu namanya kesesatan. Maka ayat 16 memperingatkan, saudara-saudara yang kukasihi, kata Yakobus, penatua ini saudara, yang diutus oleh Tuhan memperingatkan jangan sesat. Karena ada banyak sekali yang serupa jalan tetapi sesungguhnya bukan jalan, tapi masuk ke dalam jurang. Lalu diperuncing, dipertegas atau lebih spesifik lagi kesesatan seperti apa karena jenisnya banyak. Maka dibuat lebih lancip, diperuncing. Jangan sesat. Apa itu ayat 17? Diberitahukan kepada kita sekalian umat Tuhan, gereja Tuhan, yaitu dalam hal pemberian. Dalam hal apa saudara? Gift, pemberian. Karena tidak semua pemberian sungguh-sungguh itu membawa kepada kesejahteraan. Tidak semua pemberian yang diserahkan kepada kita itu membawa kepada kesehatan dan keselamatan. Ada banyak sekali pemberian yang sesungguhnya bukan berasal dari pemberi yang tulus, tetapi dari pemberi-pemberi yang mau mencelakai. Ada banyak janji, ada banyak sodoran, ada banyak tawaran, tetapi kemudian firman ini berkata jangan sesat, karena apa? Setiap pemberian yang baik. Nah saudara perhatikan ada satu predikat yang sangat penting, yaitu pemberian yang sejati, yang sesungguhnya predikatnya yang baik. Berarti ada pemberian-pemberian yang tidak baik. Tandanya apa? Pemberian yang baik yang bukan mencelakakan tetapi membawa kepada kesejahteraan, pemberian yang baik dan setiap ditambahi anugerah yang sempurna. Sesuatu yang dari tempat maha tinggi yang diberikan kepada yang lebih rendah dari Tuhan kepada kita namanya anugerah sempurna, pemberian yang baik. Saya tertarik memberi warna merah. Tandanya apa? Pemberian baik. Anugerah sempurna tandanya datangnya dari atas. Nah, kita sudah diberitahu awas-awas dengan pemberian-pemberian yang bukan dari atas. Setan juga menyaingi Tuhan sehingga kemudian dia menyodorkan dan menawarkan banyak janji, banyak pemberian, itu kekayaan, itu pangkat, itu bisa lulus, bisa dapat jodoh, bisa jadi kaya, bisa jadi pejabat, tetapi pemberian-pemberian yang dari dunia bawah. Lawan dari pemberian yang datangnya dari atas. Yang menyebut datangnya dari atas itu menyebut asal usul dari tangan Bapa dari Tuhan. Sedangkan yang dari bawah dikamuflase seolah-olah dari Tuhan,
datangnya dari dunia bawah. Itu apa bawah? Yaitu alam kerendahan. Bahasa Jawa ada yang menyebut asor. Ya, asor itu bukan hanya kalah, tapi dalam bahasa Jawa asor itu artinya hina. Ada pemberian-pemberian, janji-janji yang disodorkan kepada orang-orang yang tidak tanggap, tetapi sebenarnya asor, ya, sesuatu yang dari bawah. Itulah sebabnya jangan heran kalau ada orang-orang yang kemudian bisa menerima kekayaan, bisa menerima jabatan, punya pangkat, atau yang dikira jodoh lalu dia dapat. Ada yang lama tidak punya anak kemudian diberi anak, tetapi kemudian setelah diperiksa, loh kok ada banyak sekali tidak beres apa yang dia terima. Ternyata datangnya bukan dari atas yang diberi tanda merah, bukan pemberian yang baik, bukan anugerah sempurna dari Bapa, tapi dari dunia alam bawah. Maka pernah saya ceritakan kepada saudara-saudara, mungkin sampai bosan tetapi penting. 5:30 sudah hampir matahari tenggelam, hujan lebat, kami dengan seorang teman yang harus bertugas untuk memimpin penguburan dengan cara Kristen di satu desa, sudah dipayungi, masih diberi tambah lampu. Ya luar biasa, penguburan kok 5:30 sore karena menunggu famili-famili dari luar kota yang dari Jakarta, saudara. Dan kemudian bukan jam 5:30-nya itu yang luar biasa, ada yang lebih luar biasa yang pernah saya cerita kepada saudara. Begitu jenazah dimasukkan, ada doa, ada firman, lalu yang dimasukkan di atas peti itu bukan tanah tetapi campuran batu kerikil, kemudian ada pasir, kemudian di atasnya lagi semen dan beton, ya. Baru kemudian langsung dibentuk oleh 8 orang atau 9 orang, saya tidak ingat. Loh, ternyata di beton di atas peti jenazah, saudara. Kemudian dari pihak famili memberi penjelasan, ini Bapak ini meninggalnya hari tertentu yang disakralkan oleh penganut-penganut orang yang mencari kekayaan, mencari kesaktian, yang caranya menjijikkan, yaitu suka menggali, mencuri bagian dari jenazah yang meninggalnya tanggal tertentu. Entah Selasa apa saya tidak hafalkan, saudara. Itu orang-orang yang hidup dalam sistem kegelapan dari dunia bawah. Ngalap berkah atau mencari berkat bukan dari tempat maha tinggi yang mulia, tetapi dari dunia bawah, dunia pekuburan. Ya. Maka ada yang ngambil lidah menjijikan, ada yang mengambil tali ini, ada yang mengambil itu, saudara. Maka daripada itu sampai ada yang namanya kuburan di beton, di semen. Ya, kami pulang masih ngobrol dengan teman itu lalu makan soto dan iya ya kok ada yang seperti itu. Inilah kita hidup di tengah-tengah satu wilayah yang masih banyak menganut okultisme seperti itu. Itu contoh. Kalaupun orangnya yang mencuri bagian dari mayat itu berhasil, bukan yang di beton tetapi orang kalau sudah punya niat jahat, dia pasti cari jalan yang lain tentu. Dari atas tidak bisa, ya dari samping tidak bisa, dari tempat yang lain, saudara. Karena dosa selalu dicarikan oleh pelakunya jalan untuk mencapai. Firman Tuhan hari ini mencatat awas. Tidak semua yang disebut berkat adalah sungguh-sungguh berkat. Tidak semua yang namanya keberuntungan datangnya dari Bapa segala terang. Karena Bapa segala terang, cirinya adalah terang. Terang itu kekudusan, terang itu kelayakan, terang itu kemuliaan. Sebaliknya dunia bawah, kegelapan, penuh dengan hal-hal menjijikkan. Namanya mencuri bagian dari mayat di kuburan, itu bukan terang tapi kuasa gelap atau okultisme. Nah, saya mengucap syukur bahwa tidak ada jemaat di sini yang terlibat seperti itu dan berharap tidak ada yang tertarik, saudara. Maka firman Tuhan ini memperingatkan akan hal tersebut. Dunia semakin lama semakin jahat menuju kepada kehancurannya. Orang semakin lama semakin buas.
Maka 2022 ketika Desember kita berdoa di atas karpet ini dan saya ajari untuk menyembah, untuk sujud, ada yang mau, ada yang tidak. Saudara merendahkan diri minta supaya jangan roh dunia yang menguasai pikiran dan hidup kita di tahun 2022. Sekarang sudah bulan September, bulan ke-9. Bagi yang hidup di luar Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah memberikan nyawanya, darahnya, tubuhnya, hidup dalam sistem yang lain. Dan mereka percaya namanya tahun 2022 sebagai tahun macan, tahun harimau. Dan ini sering saya peringatkan, sehingga orang yang tidak dikuasai oleh darah Tuhan Yesus dan tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipimpin oleh roh yang dunia. Pakai ramalan-ramalan dengan yang disebut sebagai roh macan itu nampak sungguh. Maka kemudian saudara mewaspadai gejala zaman apa yang terjadi dengan 2022, negara besar yang namanya Rusia lalu dengan amarah pimpinannya mau mencaplok dan menyerang tetangganya yang kecil, Ukraina. Di tahun apa? Tahun macan, ya. Lalu negara besar yang mulai makmur dan bisa mengirim orang ke pesawat ke bulan, ke Mars, namanya negara Cina yang membesar, ingin menjadi penguasa dunia, maka tetangganya yang memisahkan diri namanya Taiwan. Dikirimnya apa? Peluru kendali, meskipun jatuhnya ke Jepang. Ya. Nancy Pelosi berkunjung ke situ, marahnya bukan main. Warna-warna geram, menggeram, taring keluar. Begitu juga urusan yang itu yang tidak selesai-selesai muncul tiap hari di TV itu dan orang mengikuti. Keluarga ini dan itu, terjadi pembunuhan kejam. Bagaimana orang bisa bengis dan kejam seperti itu di tahun apa? Tahun macan, ya. Apalagi ditambah kemarin, ya, mendadak 2:30 bensin naik. Yang dari Pertalite 7.000 sekian menjadi 10.000. Ada yang teriak-teriak, ada yang tekanan darahnya naik, ada yang amarahnya keluar. Tapi orang-orang di dalam Tuhan, Tuhan saya hidup, keluargaku hidup, bukan ditentukan atas apa yang terjadi di muka bumi dan roh-roh itu. Yang bisa dipicu oleh kenaikan bensin, entah kenaikan bakmi, telur ayam dan sebagainya, minyak goreng atau apalagi saudara. Tapi hidup dipelihara oleh Bapa segala terang. Entah apapun yang terjadi dengan dunia, dengan roh-roh yang garang, yang mau hinggap pada orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, kita hidup di luar sistem itu. Melainkan hidup dengan dipimpin roh. Sehingga setiap kali ada pencobaan, penggodaan, mau keseret dengan roh-roh dunia yang berbahaya, yang bukan hanya menakut-nakuti orang dengan kegarangan, tetapi juga menawarkan pemeliharaan-pemeliharaan dari dunia bawah. Maka Roh Kudus kemudian terngiang-ngiang termasuk pada minggu perjamuan ini, awas, awas, tidak semua pemberian berasal dari atas. Ada tawaran-tawaran yang ditawarkan dari dunia bawah, okultisme, awas. Ya, saudara, kalau kita di situ dan kemudian terus connect with God, terhubung dengan Allah, kita dipelihara, entah bensin naik, bensin turun, ada apa di sana dan di sini, Tuhan pelihara dengan caranya. Dan kita bukan hidup dengan liku-liku macam-macam akal bulus dari dunia yang penuh dengan kegarangan dan kelicikan. Halaman yang berikut kita lihat. Yesaya pasal 8 ayat 19. Itu contoh dari dunia bawah yang gelap, bukan pemberian dari atas. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah, roh-roh peramal yang berbisik-bisik, komat kamit bisik-bisik. Bahasa Jawanya namanya gelenak-gelenik lalu disingkat menjadi kelenik, ya. Gelenak-gelenik itu artinya bisik-bisik, sesuatu yang rahasia. Minta petunjuk ke arwah-arwah roh peramal, komat kami, jawablah. Ini untuk umat Tuhan, jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Ya, masa keperluannya orang hidup kok tanyanya ke orang mati? Itu namanya pemutar balikan. Kita disuruh berpikir yang sehat. Maka firman Tuhan katakan, masakan haruskah, kata lainnya minta petunjuk ke orang mati padahal untuk keperluan orang hidup. Gitu loh saudara. Itu supaya kita berpikir mengenai bagaimana semestinya jadi orang sehat mental, punya mental hygiene, yaitu kesehatan mental. Untuk keperluan orang hidup, ya konsultasi kepada orang hidup. Di atas orang hidup, orang percaya, ada Bapa di atas segala terang yang merupakan sumber hidup dari segala hidup, bukan dari dunia bawah. Dan supaya kita mengenal akan hidup itu, maka harganya mahal, harus melalui kematian juru selamat yang dikorbankan. Tubuhnya, darahnya, mengalami kematian supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Dan konsultasi kepada Dia yang empunya hidup. Yang berkata dalam Yohanes pasal 11, 25, 26, barang siapa percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Luar biasa, Tuhan dari segala yang hidup. Terus, mari, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ketiga. Ini siapa saudara orang yang dihubungi, didatangi oleh seekor burung berwarna hitam. Siapa itu? Baca ya di rumah. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Siapa itu? Di sebelah timur. Sungai Yordan, ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Siapa yang takut bensin naik, saya masih bisa hidup dengan baik atau tidak? Mulai takut. Saudara, hidup kita bukan bergantung pada bensin tetapi bergantung pada tangan Bapa. Imani pagi hari ini. Ini gambar dari Nabi siapa? Elia ya. Yang punya junior namanya Elisa. Nabi ini diutus datang kepada iblis betina yang ganas. Iblis betina yang ganas ini namanya adalah Ratu Isabel. Begitu jahatnya sampai orang Indonesia mengejek, namanya bukan Isabel tapi sebel ya. Sebel itu Ratu Isabel. Maka yang ngerti ini enggak mau memberi nama cucunya, anaknya dengan Isabella, Isabel. Sama ya, iblis betina. Saudara, diperingatkan. Perempuan ini memerintah Israel melampaui suaminya, dia seorang yang dominan. Suaminya cuma engkri-engkrien begitu saudara, diperintah-perintah sama istrinya. Karena istrinya dominan yang jadi kepala keluarga. Suaminya cuma nurut-nurut saja, diatur-atur. Keluarga yang tidak sehat. Ya. Diperingatkan ini yang mensponsori, menyelenggarakan ibadah kepada berhala. Sehingga kemudian ketika ditegur oleh Nabi Elia ini lalu dikejar mau dibunuh. Dia takut, saudara, sebagai manusia ngungsi, dan mengungsinya adalah perhatikan warna biru. Mengungsi bukan ke selatan, bukan ke barat daya, tapi ke timur. Saudara berkali-kali dengar dari gereja ini, sisi timur, Natal ada bintang sebelah timur, sisi kemuliaan, artinya lari kepada sisinya Tuhan. God's side, sisinya Allah, ya. Jalannya ke timur, lalu sembunyi di situ mengungsi kepada Tuhan, itu artinya pergi ke timur. Di tepi sungai Kerit di sebelah apa? Timur. Loh, diulang loh saudara, kok diulang, kenapa? Mau menekankan kepada pembaca ini jangan dilewati. Kalau membaca serampangan yang tidak dapat apa-apa, maka sampai diulang oleh penulisnya. Larinya ke sisinya Tuhan, sisi timur, sembunyi. Tuhan kasih minum melalui sungai Kerit.
Kemudian ada hal yang tidak masuk akal, Tuhan peliharakan. Siapa yang takut bensin naik, aku gimana, lari ke sisi timur. Bukan larinya ngobrol sama orang-orang yang menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan DPR, tidak selesai-selesai orang jelek-jelekan, saudara malah tambah sakit. Iblis tepuk tangan, ayo terus jelek-jelekan. Ya, bantuan BLT-nya berapa dibandingkan, terus hitungan, terus ini yang dipakai tambah botak engkau. Tapi tidak subur imanmu kalau terus pakai otak, ya. Kita diberikan yang namanya logika baik dipakai. Tetapi yang di atas semuanya itu kunjungi Tuhan, connect with God, tersungkur. Tuhan, hidupku di tanganmu Bapa, ya. Pergi ke sisi timur, apapun yang terjadi dengan dunia, dengan perekonomian dan seterusnya, saudara, lalu Tuhan mengutus yang tidak masuk akal, burung pemakan daging, namanya adalah gagak, ya, gagak. Saya ingat waktu anak kami masih kecil, istri saya mencoba itu, dia beli daging sapi, terus dipotong panjang segini, 10 cm. Ngerti ada gagak di sebelah sana yang di sebelah lampu jaraknya, istri saya gini, jarimu nanti digigit loh. Dia tidak takut, gagaknya datang, ya. Tidak takut dengan orang, diambil dagingnya itu. Memang burung pemakan daging. Tapi ini saudara ajaib sekali, bukan dimakan sendiri malah dibawa kepada Elia. Ini Pak Nabi, ya ini kalau bisa ngomong saya terjemahkan. Ini Pak Nabi, saya diutus Tuhan menyampaikan makanan daging. Luar biasa, ya. Tuhan juga bisa mengutus dengan pemeliharaannya apapun yang tidak masuk akal, tidak masuk kepada dalil yang normal untuk peliharakan saudara sehingga saudara tidak perlu akal-akalan licik, nabrak-nabrak. Hidupku gimana Tuhan? Ya, hidupku gimana? Aku kan sudah memberikan kuncinya, pergilah ke timur. Apa itu timur? Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Cari dia, cari wajahnya. Tuhan Yesus sudah berpesan apa saudara? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dulu. Maka semuanya yang lain-lain itu kebutuhan pasti Tuhan akan tambahkan menyusul. Tapi pertama apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dan kebenarannya terlebih dulu. Maka Tuhan peliharakan. Orang dunia ngupoyo upo, ngejar upo. Orang percaya dikejar sego, ngerti enggak saudara? Ya, enggak ngupoyo upo, tidak mencari upo, malah dikejar sego karena dia cari Tuhan. Segonya itu nasinya Tuhan sudah berikan di belakangnya. Tapi kalau kaki dibikin jadi kepala, kepala dibikin jadi kaki, berangkat gelap-gelap, pulangnya juga gelap-gelap. Pokoknya ya seperti itu ngoyo bahasa Jawanya. Lalu Tuhan geleng-geleng kepala, engkau enggak cari aku, tetapi dengan upayamu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia sudah berupaya, Elia juga bekerja, bahkan taruhannya nyawa. Tetapi ada saat-saat di mana bagiannya Tuhan dia persilahkan, silakan kau yang mengerjakan ketika dia takut. Apa itu bagiannya Tuhan? Mujizat. Kita mengerjakan bagian kita menurut porsinya, bukan berlebih-lebihan. Lalu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kirim burung gagak. Maka doa saya pagi sebelum berangkat di sini jam 4 saya sudah bangun, Tuhan peliharakan jemaat ini. Mereka sudah berusaha dengan baik, cari engkau, kau peliharakan. Tidak ada yang terlantar, ya. Dan mereka akan jadi kesaksian bahwa kalau cari Tuhan dan bekerja sepantasnya, engkau pasti pelihara. Itu doa saya buat saudara-saudara, ya. Amin, saudara percaya? Gagak Tuhan pasti dikirim untuk saudara-saudara yang percaya, connect with God seperti Elia. Terus lagi, itu pemeliharaan Bapa. Perhatikan kemustahilan ini, ya. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Diulang yang
ketiga. Kata timur diulang ketiga. Timurnya Yordan, ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging. Kemarin ada pengurus di sini tanya ke istri, makan berapa kali Bu? Istri saya bilang 2 kali sehari. Elia juga diberi makan 2, pagi dan petang. Tuhan utus burung gagak membawa roti dan daging. Jadi bukan dihabiskan si burung gagak, membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Maka catat ini bahwa nanti bisa dibaca lagi di rumah. Terus lagi saudara, ya. Efesus 4 ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi. Muncul lagi saudara, bukan kuasa dari bawah lu, bukan dari kuburan. Tapi kuasa dari tempat tinggi waktu dia naik ke surga saudara. Ia membawa tawanan-tawanan, ditinggikan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Arahnya kemana? Ke bawah. Siapa yang di bawah? Saya, saudara. Dari mana? Tempat tinggi. Bagaimana ia menyatakan kemahatinggiannya? Naik ke surga. Buat apa? Buat memberi ke bawah. Sehingga kalau saudara nangkep ini, tangkap yang namanya rumus formula. Tuhan aku di bawah, engkau yang di atas. Aku enggak mau dibalik meninggi-ninggikan diri, enggak. Merendah, aku di bawah, engkau yang tinggi. Lalu dari atas ia memberi, kita di bawah. Saudara, kuncinya apa? Merendah. Maka dia dari tempat maha tinggi akan memberi kepada kita. Ya saudara, connect with God itu berarti kontak dengan dia, kita merendah. Terus lagi, perhatikan pentingnya tempat tinggi. Yakobus 1 ayat 16, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu sesat, pemberian yang baik, sempurna. Jangan asal-asalan yang saudara terima dari orang-orang yang menipu. Ini baik lu, itu baik lu. Saudara disesatkan, awas ya. Engkau bisa sukses, pakai ini, pakai itu. Banyak orang-orang yang ditipu dengan pemberian-pemberian, tipu muslihat. Awas, kita hanya menerima pemberian yang baik. Predikatnya yang bawah, sempurna. Baik, sempurna. Dari mana? Dari atas. Kita di mana? Di bawah. Merendah lagi. Ini mempertegas kebaikan Bapa surgawi. Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Dia hanya memberi yang baik. Imani saudara, masih ada? Pujian dan pemeliharaan Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, apa itu? Krisis. Pohon anggur tidak berbuah, apa itu? Krisis pangan. Hasil pohon zaitun mengecewakan, apa itu? Krisis. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, apa itu? Krisis. Terus kambing domba terhalau dari kurungan karena apa? Dilego, dijual. Apa itu? Krisis. Terus ada, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa itu? Krisis. Nah, kalau enggak ada kandangnya kosong, namanya habis-habisan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya apa? Ada krisis, silakan jalan. Ada krisis, dunia enggak bisa dibendung. Tetapi aku mau bersorak-sorak dalam Tuhan apa? Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita tidak akan dibiarkan apa saudara terlantar. Amin. Allah Tuhan kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, masih bisa berjalan lincah, kaki rusa, Gisela, ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku jadi penuh jurang, tapi kita bisa meloncat ke sana kemari. Ini satu nyanyian iman, bagaimana di tengah-tengah suasana yang mungkin seperti tidak memberi harapan, tetapi
Bapa peliharakan kita. Masih ada halaman lain? Jangan memikul kekhawatiran sendiri. Dibaca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 7 bersuara 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang percaya berkata, amin. Tutup mata saudara dalam suasana doa. Karena salibmu, 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 salibmu. Oh, karena salibmu. Kudus, kudus, kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. mari bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salibmu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. bersama-sama salib-Mu. Karena salib-Mu Salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku ku hidup. hidup. Karena
salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan oleh karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya dan kejahatan mereka Dia pikul. Terima kasih Tuhan, itulah Engkau. Engkau peliharakan kami dari tempat maha tinggi, bukan hanya memberi kami kebutuhan-kebutuhan jasmani belaka, tetapi kebutuhan kami yang paling pokok yaitu keselamatan yang kekal. Sudah Engkau berikan dengan mahal, dengan harga nyawa seorang anak Allah yang tidak bersalah, supaya kami diselamatkan. Terima kasih, terima kasih. Kudus, 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 karena salib-Mu itulah pemeliharaanmu yang paling mahal. Kudus, 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 kudus. Karena salib-Mu ku menang.
Mari dengan kedua belah tangan kita angkat roti ini. Dengan segala hormat dan kasih, Tuhan Yesus, kami mengingatkan tubuh-Mu yang sudah dikorbankan oleh karena cinta-Mu kepada kami. Tubuh yang diremuk-remukan supaya kami jangan ke neraka, maka tubuh-Mu yang menjadi pengganti untuk menerima hukuman itu. Kami menerima ini sebagai pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Mari seluruh jemaat makan dengan segala hormat dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu menyatu dengan tubuh kita, begitu juga dengan darahnya. Engkau sudah curahkan darah-Mu, dan Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan dari sekian banyak orang yang memperoleh pengampunan dosa adalah kami, oleh kuasa darah perjanjian, yaitu darah-Mu yang suci. Mari saudara terima minuman ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia, ucap syukur padanya, syukur, syukur, puji nama-Mu, kudus, kudus, kudus nama-Mu, syukur, syukur, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, kudus, kudus. Pemeliharaan-Mu jadi atas hidup kami. Dan setiap orang yang sudah Engkau layani, Engkau hidupi dengan kematian dan kebangkitan-Mu yang mahal, mengucap syukur. Maka ada banyak anak-anak-Mu di gereja ini yang kecil Tuhan, dan sudah Engkau gerakkan hatinya untuk melayani Engkau. Maka hamba-Mu hendak mengoleskan minyak kepada mereka, dan bersamaan dengan itu pula Roh-Mu yang kudus juga akan memperlengkapi dengan urapan yang baru. Musik pujian Mas Agung,
Rahel, silakan. Dalam nama Yesus. Ada yang pelayanan tetapi tidak kelihatan karena dari rumah mereka bersyafaat. Ada Bu Heru, ada Bu Edi, silahkan. Juga yang mengurusi keuangan Bapak Markus, Ibu Endang Kristini. Mari silahkan maju dalam nama Tuhan. Dari Kids Sisil, tidak ada. Lucia tidak ada. Dari kerumah tanggaan Ibu Hadasah ada Ibu Kastriana dan Ibu Esterlia. Mari silahkan. Yang lain yang juga membantu pelayanan, mari maju semua. Ada Lani dari multimedia, adiknya Pak Asmoro dari Soundman, silahkan maju semua yang sudah melayani, tidak terkecuali. Ada lagi mungkin terlewat. Syukur Bapak, kami hendak mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepada Engkau. Kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena salibmu, salibmu, ku hidup.
Begitu juga untuk anakmu yang menunggu akan kelahiran anaknya, Engkau berkati, Engkau jagai Ibu Hana Rosalita, berkati suaminya Pak Andi, berkati anaknya sehingga sampai kelahiran anak mereka, Bapak beri keamanan, dihindarkan dari roh-roh jahat yang hendak mencuri keturunan ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan Roh-Mu yang kudus yang memimpin seluruh keluarga besarnya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, inilah jemaat-Mu Tuhan, yang mengarahkan hati kepada Engkau. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dicurahkan, pemeliharaan Bapa dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu selah kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segala